Halo teman-teman, selamat datang di Pokari, podcast keluarga psikologi. Nah teman-teman, di episode kali ini tuh adalah episode yang spesial banget ya, karena di bulan Oktober ini kita bakalan kolaborasi bareng sama Departemen Kerohanian. Nah, di dalam kolaborasi ini tuh kita bakalan ngundang-undang narasumber yang kece gitu ya. Juga kita bakal bawain topik-topik mengenai psikologi yang lagi happening gitu, yang lagi hangat-hangatnya juga, mungkin bisa relate sama teman-teman yang lagi denger gitu. Nah, terus karena biasanya aku sama Zebin ya nge-hostnya, sekarang aku sama Syifa nih. Nah, aku pengen teman-teman kenalan juga sama Syifa. Boleh Syifa perkenalan diri dulu, silahkan. Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama saya Syifa Nurzihan dari Departemen Kerohanian. Terus kenalin juga ya, aku dari angkatan 2020. Udah sih Oke, teh. salam kenal. Oke, sip. Salam kenal ya, Syifa. Semoga teman-teman juga betah-betah ya dengerin kita gitu ya. Amin. Nah, untuk episode kali ini gitu ya, di episode pertama kolaborasi bareng sama Kerohanian ini, kita bakal bawain topik yang namanya itu Stop Overthinking, Start Living ya, Syifa ya. Ya, benar banget teh. Ya, nah untuk narasumbernya ini, wah ini narasumber yang kece banget gitu ya, udah cantik, pinter, terus juga berprestasi, pokoknya udah paket komplit banget gitu ya. Kenalin teman-teman sama Teh Nadia Ayu Syafira. Halo Teh. Halo teh. Halo adik-adik, kenalin ya, aku Nadia. Aku alumni dari Psikologi Unisba angkatan 2017. Oke, salam kenal Teh Nadia. Salam kenal teh. Salam kenal Syifa Hasna. Oke Teh. Teh sekarang kesibukannya lagi ngapain aja Teh Nadia nih kalau boleh tahu? Kalau sekarang, maaf ya sebelumnya ada suara yang lewat. Iya, nggak apa-apa Teh. Oke, kalau sekarang aku kesibukannya paling persiapan karena cita-cita aku mau lanjut ya ke S2. Terus sama ini sih kayak mencoba apply lah gitu. Oke. Mau lanjut S2 kemana nih kira-kira Teh Nadia? Udah kepikiran belum? Aduh, ini baru cita-cita ya, tapi bismillah, semoga Bismillah. disemogakan ya. Ya, pengennya sih ke psikologi lagi. Aku pengen lanjut ke magister profesi di UI atau di Unpad gitu. Doain aja ya. Amin. Amin, amin, insya Allah ya. Semoga tercapai segera nih. Aku tunggu banget kabar baiknya Amin. dari Teh Nadia. Amin. Makasih ya, Sna Siva. Iya, iya, sama-sama Teh. Nah, Teh, ngomongin tadi kan ya, kita ngomongin tentang topik yang udah mau dibahas gitu ya, tentang overthinking. Kayaknya hampir mungkin semua orang gitu ya, bahkan aku juga sering banget gitu ya, Teh, yang namanya overthinking gitu ya. Nah, menurut Teh Nadia sendiri gitu, overthinking itu apa sih, Teh? Oke, overthinking nih ya. Kayaknya sering banget nggak sih denger ya overthinking apa-apa suka dibilang kayak sering nggak sih kita kayak misalkan lu mah overthinking doang misalkan kayak gitu ya. Nah, kalau secara awam nih ya dan ya secara bahasa gitu overthinking berarti kan mikir berlebihan gitu ya. Nah, oke, pikir berlebihan. Nah, sebenarnya overthinking itu ketika kita itu terus menghabiskan waktu dengan terus berpikir, tapi kita tuh les tindakannya gitu. Jadi kita terus berpikir di tempat, tapi secara berulang dengan hal yang sama, tapi untuk melakukan sesuatunya itu kerem gitu, kerem karena kita terus mikirin di situ-situ terus kayak gitu. Nah, si overthinking ini tuh bahayanya bisa menghabiskan energi kita dan bahkan jadi melumpuhkan kapasitas diri kita gitu. Nah, maksudnya gimana sih? Ya misalkan nih ya, kita punya kapabilitas atau kapasitas kita tuh misalkan sampai jauh ini gitu. Cuma karena kita overthinking, jadi cuma tertahan sampai di sini doang gitu. Padahal kita bisa sampai segini kayak gitu, gitu. Iya, Teh. Jadi kalau misalnya overthinking itu kayak kita banyak mikir, tapi kita kurang ininya Teh, karena banyak mikirnya itu tadi. Jadi Iya, bertindaknya tuh kurang gitu ya Teh. iya Karena betul mungkin banget. lebih banyak pikiran negatifnya ya Teh kalau misalnya overthinking tuh ya.
Iya banget. Tadi ada pikiran negatif, ya betul banget. Jadi overthinking tuh kita berpikir negatif di masa lalu kita dan di masa depan kita kayak gitu. Iya. Padahal kan sebenarnya kita lagi ada di sini nih sekarang gitu, tapi pikiran kita tuh kemana-mana gitu, kayak gitu. Iya, ya. Iya. Kita pikirin hal-hal yang belum tentu terjadi juga ya, Teh ya. Iya betul banget Hasna. Iya. Oh iya, Teh, aku mau nanya dong. Kan biasanya kalau misalkan kita lihat di sosial media gitu ya, banyaknya tuh Iya. overthinking tuh perempuan, cewek-cewek, apalagi remaja-remaja gitu. Kira-kira overthinking tuh terjadi juga nggak ya sama anak cowok-cowok gitu, Teh? Oke, jadi eh, kebanyakan yang kita lihat gitu ya di lapangan gitu atau di sekitar kita kelihatannya kayak cewek-cewek doang nih ya, kayaknya yang ribet, yang overthinking gitu ya. Nih padahal aku nemu ada penelitian gitu yang membandingkan antara laki-laki sama perempuan. Nah, tapi membandingkannya ini dari kejadian yang atau stresor-stresor kayak gitu. Karena sebenarnya overthinking itu terjadi ketika ada stresor gitu. Stresor. Nah, kita ingat nggak sih ada tekanan stres yang membuat kita positif, ada yang membuat kita negatif gitu. Kalau di psikologi ada tuh termnya eustress atau distress. Ingat nggak sih Hasna atau Syifa? Iya, Nah, Teh. iya, Agak iya kan? inget tapi Ya. Nah, oke gitu. Nah, sebenarnya di kehidupan sehari-hari baik di perempuan atau di laki-laki itu sama-sama melewati kejadian yang stressful gitu. Sebenarnya seperti itu gitu. Jadi nggak ada perbedaan bahwa misalkan perempuan itu lebih kejadian stressfulnya itu lebih banyak dibandingkan laki-laki. Nah, di sini nggak ada buktinya kayak gitu. Nah, buktinya adalah semuanya sama-sama melewati. Nah, tapi yang jadi perbedaan itu adalah ternyata di stressful life event atau ya kejadian yang membuat stres di kehidupan itu di sampel sampel remaja itu ternyata nggak terlalu ada bedanya. Nah, tapi di orang dewasa itu ada perbedaannya gitu. Jadi kalau perempuan itu lebih lebih memaknakan si stressful ini tuh menjadi suatu hal yang lebih berat dan bakal mengarahkan kita ke ke overthinking itu dan bakal menyebabkan mental illness lain gitu kayak gitu. Nah, ini tuh kata Nolan Hoxema di 1969 kayak gitu. Nah, dan ada penelitian lanjutannya juga yang menunjukkan seperti itu gitu bahwa perempuan tuh lebih memaknakan suatu suatu hal yang negatif tuh menjadi suatu eh, kayak bukan beban ya kalau bahasanya ya lebih negatif gitu atau secara awam nih ya kita kan suka kayak tahu sendiri gitu kalau misalkan perempuan tuh lebih memaknakan sesuatu tuh dengan perasaan gitu ya nggak sih kita iya, iya. cewek-cewek ya nggak sih kayak perasaan. Beda banget sama cowok yang cuma pakai logika gitu ya. Iya, nah Misalnya itu banget. Nah kalau secara awam sih bisa bisa dimaknakannya seperti itu gitu. Kalau misalkan cewek nih dapat dapat misalkan ya kita di kuliah nih ya, misalkan kita ngulang mata kuliah. Mungkin kalau cewek bisa sampai, ih kenapa sih aku bisa sampai ngulang? Karena ih aku nggak pinter banget ya. Terus kayak, ih aku kenapa aku bisa sampai sampai segini kayak gitu loh, sampai kayak gini. Mungkin kalau responnya laki-laki kayak ya udahlah santai aja chill gitu. Nanti bisa ngulang lagi gitu, sesimpel itu kayak gitu. Mungkin bisa dimaknakannya kayak gitu. Iya, bener Gitu, banget sih. guys. Jadi yang ngebedainnya itu si stressfulnya itu dan cara pemakaian logika di antara perempuan dan laki-laki gitu ya. Iya, betul banget. Gitu. Nah, terus kalau Teh Nadia sendiri, menurut Teh Nadia gitu ya, bahaya-bahaya dari overthinking yang muncul tuh apa aja sih, Teh? Oke, sebelum kita ke lebih jauh lagi gitu ya. Kita gimana ya? Aku dan Shiva dan Hasna pasti pernah juga ya kayak merasakan overthinking gitu. Pasti Iya. nggak enak banget kan? Nggak enak banget rasanya kayak kalau
aku sendiri nih ya, yang aku ngerasain dampak dari overthinking tuh kayak mood aku jadi di bawah banget gitu. Jadi kayak susah untuk ya nggak bisa bohong nggak sih kita kalau misalkan lagi mood di bawah, mau cheerful juga kayak udahlah fake gitu kan sebenarnya gitu. Kadang jadinya kalau yang aku rasakan gitu ya, jadi rasanya tuh jadi nggak enak, terus nggak karuan gitu kayak untuk ngelakuin sesuatu gitu, jadinya ngerasa nggak maksimal gitu karena overthinking itu kehambatnya gitu. Nah, sebenarnya si overthinking ini juga ternyata ada penelitiannya yang apa ya, yang ngejelasin bahwa overthinking itu sebenarnya bahaya banget sih kayak gitu. Nah, sebelum aku ngejelasin nih ya, sebelum aku sharing sebenarnya, nah, aku pengen tahu dong kayak cerita-cerita Syifa atau Hasna gitu. Apa sih yang kalian rasakan ketika overthinking gitu? Kita sharing aja ya. Oke, dari Syifa dulu atau aku dulu nih? Bebas Hasna deh. dulu boleh. Iya, boleh. Jadi kalau yang aku rasain itu ya, kalau overthinking, itu pasti jadinya mood jadi kayak, bener kayak kata Teh Nadia tadi, jadi mood tuh jadi di bawah gitu ya, Teh. Jadi kayak, kalau aku tuh kayak apa ya, jadi sedih, iya kadang jadi sedih, terus kadang jadi marah-marah gitu ya, Teh. Atau bahkan mungkin jadi kayak ngerasa insecure gitu, Teh. Larinya ke insecure gitu, jadi kayak nggak pede gitu, kayak. Jadi pokoknya mikir tuh kemana-mana gitu, Teh. Kayak, kok gini ya, kok gitu ya, gitu. Jadi benar-benar apa ya? Jadi benar-benar mikirin hal-hal yang ibaratnya tuh belum tentu terjadi atau belum tentu sesuai dengan kenyataan, tapi udah aku pikirin gitu, Teh. Kalau aku gitu sih. Kalau Syifa gimana nih? Kalau dari aku ya, kalau lagi overthinking tuh jadinya mas ngapa-ngapain kayak mau ngerjain tugas nggak dikerjain, kalau misalkan mau makan juga jadi kayak males-malesan gitu, kayak lebay banget gitu kalau udah overthinking. Apalagi kalau misalkan aku tuh kebiasaannya kalau setiap mau semester baru ya, dari kecil, dari SD kelas 1 mau naik ke kelas 2 gitu, aku tuh overthinking gimana ya nanti aku bakal bisa nggak ya gitu, padahal kan dari pengalaman sebelum-sebelumnya tuh kayak aku bisa ngelewatinnya asal ikutin aja gitu. Tapi kalau misalkan udah overthinking tuh kayak udahlah nggak, ya udahlah ikutin aja ini pikirannya mau kemana gitu. Oke, iya jadi intinya kayak bikin mood kita turun, yang ngasih terus insecure. Sebenarnya yang bikin kita overthinking tuh karena insecure itu kali ya. Jadi kayak kita tertahankan dan itu ternyata benar ada penelitiannya dari Solim 2020 tuh kalau misalkan si overthinking ini tuh ternyata dapat melumpuhkan kapasitas diri kita gitu. Tadi benar yang kata Syifa, kalau misalkan sebelum kita mulai, contohnya mulai semester baru, kita mikirnya kayak bisa nggak ya? Tapi ternyata ketika dijalanin ternyata bisa gitu. Nah, karena overthinking itu tuh bahayanya jadi bisa menghambat si apa ya kapasitas diri kita untuk terus berkembang kayak gitu. Nah, terus aku nemu juga nih ada kita sharing aja ya penelitian yang dipublish di jurnal Abnormal Psychology gitu. Nah, jadi secara psikis itu overthinking tuh bisa menyebabkan mental illness gitu. Nah, pertama itu anxiety atau cemas. Nah, orang yang cemas itu biasanya biasanya disebut juga dengan overthinkers gitu. Jadi orang cemas itu kan karena disebabkan oleh pikiran-pikiran yang mengganggu di pikiran dia gitu. Nah, proses itu kan namanya overthinking. Nah, jadi disebut juga orang yang cemas itu disebut dengan overthinkers gitu. Nah, orang-orang pencemas ini tuh di otaknya atau di pikirannya itu banyak sekali kemungkinan negatif yang dia pikirkan gitu. Nah, sebenarnya bisa positif atau negatif nih. Tapi cenderung mereka itu memikirkan hal-hal yang negatif di masa depan gitu. Padahal kan belum kejadian gitu. Nah, si anxiety ini tuh bisa mengarahkan seseorang ke depresi, bahkan sampai pikiran bunuh diri gitu. Jadi bahaya banget kan. Udah anxiety, depresi, terus pemikiran ke bunuh diri. Nah, itu tuh yang jadi sebenarnya jadi concern kita gitu sebagai mahasiswa dari psikologi gitu untuk kayak
wah bahaya nih ternyata dari pemikiran itu bisa ke hal-hal yang lebih fatal lagi gitu, kayak gitu. Padahal cuma kalau kita mikir simple banget ya, overthinking gitu. Ternyata bisa sampai apa ya, mengaitkan ke jiwa kita, bahkan ke nyawa kita gitu. Kayak gitu. Terus dari anxiety itu kan tadi bisa ke depresi. Nah, sebenarnya anxiety dan depresi itu kayak level gitu kan, kayak ada apa sih? Ya level gitu. Ketika anxiety atau cemas kita nggak beres, itu bisa mengarahkan seseorang ke depresi gitu. Nah, bedanya kalau kalau anxiety itu kan mikirin hal-hal yang buruk di masa depan yang rasanya tuh abu-abu lah gitu, kayak padahal belum dilakuin gitu. Nah, kalau depresi itu cemasnya itu ke masa lalu kita gitu. Contohnya misalkan kita menghadapi masalah yang tidak menyenangkan gitu di masa lalu. Nah, masih tersisa perasaan-perasaan ada yang menyesal atau masih terbawa sakit hatinya gitu. Nah, itu bisa menyebabkan depresi. Nah, di mana depresi ini juga kan disebabkan oleh overthinking yang dirumitkan, apa ya, otak kita dirumitkan dengan pemikiran-pemikiran negatif gitu, kayak gitu. Nah, si depresi ini bakal mengarahkan kita ke kehidupan yang tidak menyenangkan gitu, unhappiness gitu, kayak gitu. Terus secara fisik juga insomnia bakal menyebabkan insomnia gitu, si overthinking ini, kayak gitu. Jadi kayak pernah nggak sih kalian kayak misalkan mau tidur tapi kayak susah gitu, kayak soalnya kita mikirin ya banyak hal gitu. Pernah nggak sih? Jujur Iya, aku pernah. suka. Sering ya. Kadang iya Pernah nggak sih? dan nggak enak Iya. banget. Nah, itu nggak enak banget kan? Nah, nggak enak banget. Nah, jadi secara nggak sadar, kita kalau mau tidur tuh pasti mikirin hal-hal, ya banyak hal gitu ya. Nah, kalau sampai insomnia, sampai nggak bisa tidur gitu berkepanjangan, nah itu yang harus kita jadi lebih fokuskan lagi gitu. Wah, ada apa nih, kita harus peka dengan diri kita kayak gitu. Nah, padahal tidur itu merupakan hal yang terpenting dalam hidup. Nah, bahkan katanya dari jurnal ini tuh mengatakan bahwa kalau tidur itu merupakan apa ya, hal yang esensial untuk well-being kita. Ketika kita kurang tidur, itu bakal menyebabkan well-being kita tidak sehat gitu, tidak baik gitu. Jadi bakal mengarahkan kita ke mental illness lainnya kayak gitu. Makanya ketika ada hal-hal yang tidak beres nih, misalkan kita normalnya seperti A, tapi udah agak lama gitu ya, dan beberapa nggak lama juga gitu, misalkan ada suatu event yang bikin kita tuh beda gitu jadi B. Nah, kita sebenarnya harus peka lagi gitu dengan diri kita. Sebenarnya ini, maaf ya jadi out of context. Sebenarnya kita itu bagus kayak untuk self diagnose gitu, tapi kita harus berdasarkan apa ya, rujukan juga dan sharing-sharing gitu. Bahkan kalau untuk self diagnose, menurut aku pribadi itu justru bagus gitu, karena untuk mengenal diri lebih lanjut, tapi harus dengan cara-cara yang benar kayak gitu. Nah, itu secara apa ya, secara psikisnya. Nah, ada lagi penelitian secara fisiknya gitu. Ternyata overthinking ini bisa nyebabin bahaya-bahaya lainnya secara fisik gitu. Contohnya, yang pertama itu ternyata overthinking itu bisa mengubah struktur otak kita gitu. Gitu. Jadi kayak katanya dari Bremer 2006 ini, ketika kita terus memikirkan hal yang kronis atau berat atau yang rumit, ternyata itu bisa mengubah fungsi otak kita gitu, dan strukturnya, bahkan konektivitasnya gitu. Jadi kayak ternyata bahaya juga gitu ya, walaupun kata-katanya cuma sering kita dengar overthinking, ternyata bahayanya sampai ke otak, beneran ke otak gitu. Bahkan si hubungan konektivitasnya juga bakalan terganggu kayak gitu. Terus berdampak juga pada masalah pencernaan. Nah, kira-kira pernah nggak sih kayak kita lagi unmood nih ya, terus kita tuh sering banget kayak ngerasa mah kayak, atau perutnya kayak
pencernaannya kayak kurang enak kayak gitu. Nah, ternyata benar katanya orang yang overthinking ini dapat menyebabkan masalah-masalah pencernaan gitu. Di sini ada namanya Konturek 2011. Katanya paparan dari overthinking ini tuh bisa menyebabkan masalah gastrointestinal gitu, kayak misalkan penyakit radang usus, terus masalah gastrointestinal lainnya gitu, kayak misalkan tadi yang aku sebut gitu, misalkan MAH dan lain-lain kayak gitu. Bahkan orang yang overthinking juga itu bisa menyebabkan penyakit kulitnya, sistem imun tubuh yang turun udah pasti ya, sampai ke resiko kanker katanya kayak gitu. Jadi kayak serem ya ternyata gitu kalau nggak ditindak lebih lanjut kayak gitu. Gitu. Oke, jadi emang si dampaknya tuh banyak banget ya Teh ya, dan kebanyakan juga memang berbahaya banget gitu ya buat orang-orang kalau misalnya terus disimpan si overthinking ini gitu. Jadi memang awalnya si overthinking tuh bisa merembet kemana-mana gitu ya Teh ya. Iya, betul Dari banget. jadi depresi, terus jadi anxiety, terus juga emang jadi apa ke kulit, pencernaan, kayak gitu-gitu ya Teh ya. Dan Iya. maksudnya jadi jangan disepelein juga nih buat teman-teman yang suka overthinking gitu ya. Mungkin bisa diminimalisir juga ya Teh ya si overthinking ini gitu. Karena Iya. teman-teman juga harus lebih mengenal lagi bahaya-bahayanya tuh ternyata banyak loh gitu bahayanya gitu. Dan termasuk aku juga sih Teh, kalau yang pencernaan itu juga suka sih Teh. Jadi kayak tiba-tiba sakit perut gitu kalau misalnya Iya. lagi deg-degan, tiba-tiba sakit perut atau tiba-tiba gatel, kalau aku kayak tanganku tiba-tiba gatel gitu. Ya, mungkin itu efek-efek dari overthinking juga ya Teh. Iya, benar banget. Jadi kayak sebenarnya secara nggak sadar sih gitu. Secara nggak sadar kalau si overthinking ini tuh ternyata bisa nyebabin masalah fisik lainnya, atau kalau di bahasa psikologi kayak psikosomatis ya. Ya, Psikosomatis banget gitu. Atau misalkan kita punya masalah apa ya? Masalah contohnya tadi misalkan punya masalah pencernaan, misalkan MAH nih ya. Tapi kita perasaan udah ngejaga makanan, perasaan kita udah oke lah gitu ya secara fisik, tapi apa ya yang bikin jadi masalah gitu, kenapa nggak sembuh misalkan ada orang yang seperti itu gitu. Nah, mungkin harus diteliti lebih jauh lagi, kira-kira ada masalah apa yang belum beres gitu, masalah apa yang belum beres dalam kutip masalah bukan secara fisik gitu, tapi adanya di pikiran gitu, ataupun di hati dia gitu yang sebenarnya belum beres kayak gitu. Wah, iya betul serem-serem banget. banget ya. Ternyata Iya, Iya, serem serem banget. banget. Jadi emang harus ini juga ya Teh, harus lebih peka lagi gitu ya, mungkin kalau misalnya teman-teman sekiranya udah ngerasa jaga pola tidur, misalnya pola makanan, tapi kok tiba-tiba ada gangguan-gangguan yang terjadi gitu, mungkin tanpa disadari teman-teman bisa mengalami yang namanya overthinking itu ya tadi ya Teh ya. Iya, bener banget. Oke. Yang pun selain bahaya juga, aku tuh kadang, nah mau sedikit cerita ya Teh. Boleh gimana? Baru tahu kalau misalkan ternyata bisa ke sakit perut, terus ke kulit juga. Baru tahu sekarang gitu kalau misalkan hal sederhana overthinking itu bisa bahayanya kemana-mana gitu ya Teh. Nah, Iya, ternyata uh, emang harus kita concern juga gitu. iya bener banget. Nah, kok kan serem juga ya Teh kalau misalkan kita amit-amit gitu terkena dari dampak-dampak atau bahaya-bahayanya overthinking. Jadi kita perlu tahu sih kalau menurut aku apa aja sih kira-kira faktor yang bisa nyebabin overthinking itu Teh. Oke, nah sebelum kita jelasin kayak faktor-faktor apa aja, aku pengen coba sharing apa yang aku dapat terkait dengan kenapa kita bisa sampai overthinking gitu ya. Jadi pada dasarnya itu setiap individu itu tadi ya Hasna di awal bilang kayak pikiran negatif gitu ya. Nah, pada dasarnya setiap individu itu punya emosi gitu. Emosi ini bisa positif atau negatif gitu. Nah, ketika individu yang normal itu punya keduanya gitu, bukan berarti emosi negatif itu selamanya buruk, bukan seperti itu kayak gitu.
Nah, ketika individu yang normal itu adalah ketika dia bisa menyeimbangkan antara emosi positif dan emosi negatif, kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia tidak bisa menyeimbangkan antara emosi positif atau negatif, maka cenderung apa ya? Yang cenderung mendominasi diri dia adalah emosi negatif gitu. Nah, ini kata penelitiannya dari Patrick 2018 gitu. Nah, emosi negatif ini sebenarnya punya fungsinya masing-masing gitu. Nah, ketika contoh nih ya, misalkan apa ya contohnya? Oh ya, ketika emosi negatif ini tuh muncul pada situasi yang bahaya gitu. Nah, itu sebenarnya masih dikatakan sebagai normal. Ketika situasi bahayanya udah turun nih ya, dan emosi negatif dia juga ikut turun. Nah, itu normal namanya kayak gitu. Tapi ketika situasi bahayanya itu turun, tapi dia masih dipenuhi oleh emosi negatif, nah itu harus dicurigai apa yang salah kayak gitu. Nah, ketika seperti itu, maka apa ya? Maka akan berperan si overthinking itu gitu. Jadi akan muncul gitu overthinking di situ. Contohnya nih ya, kan tadi misalnya kita punya pacar nih ya. Nah, terus pacar kita balas lama gitu chatnya gitu. Nah, ini normal ketika kita punya emosi negatif gitu kayak misalkan sedih atau misalkan pengen marah gitu. Itu normal gitu. Nah, tapi ketika ketika misalkan pacar kita udah balas nih, terus kita masih ada perasaan kayak marah terus menerus dalam waktu yang lama berkepanjangan, nah itu kita harus curiga gitu. Kita harus curiga bahwa kita itu dipenuhi oleh emosi negatif yang tidak normal kayak gitu. Nah, ketika kita punya emosi negatif yang tidak normal ini, nah kita punya apa ya di intelektual kita itu punya cara untuk mengkompensasi gitu. Nah, kompensasi ini namanya itu adalah neurotic compensation gitu. Ketika menghadapi situasi seperti itu, akhirnya intelektual kita bekerja secara berlebihan gitu. Nah, intelektual kita yang kita tidak kontrol ini disebut dengan overthinking kayak gitu. Jadi harus dipahamin juga gitu ketika kita emosi negatifnya terus menyelimuti kita dalam waktu yang panjang padahal udah nggak ada nih stresornya. Nah, itu harus kita curigain bahwa otak kita itu kayak mengambil alih, kita overdrive dan akan mengakibatkan overthinking kayak gitu. Kayak gitu sebenarnya. Nah, di sini aku juga nemu lagi nih penelitian-penelitian lainnya yang menyebutkan bahwa kenapa sih kita bisa mengalami overthinking gitu. Nah, katanya the brain is tricky in that way. Sering nggak sih kayak kita ngerasa di otak kita tuh kayak, ih kenapa berjalan sendiri gitu, kayak kita nggak mau mikirin itu kenapa, tapi terus-terusan kepikiran gitu. Terus-terusan kepikiran gitu. Jadi semakin kita nggak mau mikirin, tapi semakin kita terus berpikir untuk hal itu gitu kan. Nah, jadi secara natural itu otak kita tuh sering berpikir tentang hal-hal yang sebenarnya belum terjadi atau masih belum ada kepastian gitu. Nah, contohnya tuh kayak misalkan, kalau kita ngelakuin hal kayak gini, nanti bakal terjadi apa ya gitu. Nah, itu kan yang bikin kita overthinking. Nah, jadi ketika otak kita tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita, nah itu dapat menyebabkan overthinking kayak gitu. Jadi otak itu overdrive dan menyebabkan overthinking kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga humans have another special ability yaitu intuition gitu. Nah, intuisi gitu ya. Sampai dibuatin tuh lagunya Intuisi ya. Nah, intuisi ini tuh sebenarnya apa sih gitu. Nah, intuisi itu kemampuan individu untuk memahami sesuatu tanpa membutuhkan proses panjang secara sadar gitu. Kayak gitu. Contohnya nih ya, misalnya aku mau apa ya? Misalnya aku mau beli HP misalkan.
Nah, aku nggak usah mikir panjang kalau HP apa yang bakal aku beli misalkan kayak gitu. Aku udah tahu gitu. Itu yang bakal aku beli gitu misalkan. Atau misalkan kita mau pergi kemana nih misalkan. Nah, kita tanpa tanpa butuh waktu panjang, kita udah punya apa ya? Punya pilihan kalau oh ke sini aku mau perginya misalkan kayak gitu. Gitu. Nah, secara nggak sadar kita itu si intuisi ini bekerja untuk mengambil keputusan gitu. Ya seperti kita tahu gitu ya, untuk mengambil keputusan orang itu ada yang memakai logika atau intuisi kayak gitu. Nah, tapi secara tidak sadar kita itu harus ngambil keputusan setiap harinya gitu. Nah, ketika ketika pikiran bawah sadar kita memberikan jawaban atas masalah yang kita hadapi setiap hari ini, kadang ada di satu sisi individu tuh kayak takut untuk ngambil keputusannya gitu. Karena takut akan takut akan dampak-dampak yang bakal dia terima gitu di masa nanti ketika kita ngambil keputusan A misalkan kayak gitu. Nah, jadi si overthinking ini terjadi ketika kita terus memikirkan banyaknya kemungkinan yang kita hadapi gitu. Dan mikirinnya itu bisa dari impact-nya atau bisa terlalu banyak pilihan kayak gitu. Nah, padahal pada kenyataannya semakin kita bingung untuk ngambil keputusan, semakin kita overthinking gitu. Semakin kita bingung keputusan apa yang bakal kita ambil yang terbaik gitu. Kayak gitu sih. Jadi akar permasalahan dari overthinking adalah ketakutan kayak gitu. Gitu sih. Kalau dari Shiva atau Hasna kira-kira ada nggak sih kayak kayak pengalaman gitu untuk ngambil keputusan tuh rasanya takut banget gitu. Dari aku dulu mungkin ya. Iya, boleh. Kalau aku sih mungkin waktu itu ya Teh, waktu aku mau masuk ke PTN, maksudnya pas zaman-zaman SBM PTN kayak gitu-gitu Teh. Jadi kayak waktu itu tuh ngambil keputusan tuh maksudnya takutnya tuh aku tuh bingung gitu loh Teh, kayak wah bisa nggak ya nih aku ngejalanin di sini gitu loh. Di misalnya waktu itu mau masuk psikologi kan. Dulu sebelum ke psikologi kan sempat cari-cari dulu jurusan mana nih yang sekiranya aku cocok atau nyaman gitu. Nah, terus aku overthinking ya, Teh, mikir kayak kemana-mana gitu, kayak wah kayaknya kalau misalnya di psikologi kayaknya aku nggak bisa deh gitu, kayaknya aku maksudnya aku belum tahu nih tujuan aku gimana-gimana, pokoknya mikirnya tuh kemana-mana gitu ya, Teh. Dan dari situ ya aku ada nih bingung karena ragu itu tadi gitu ya, karena banyak mikir, akhirnya solusi terbaik ya aku coba tanya ke orang orang lain gitu, orang tua, konsultasi juga gitu ya Teh. Terus juga ya minta bantuan Allah juga gitu ya, maksudnya sholat istikharah gitu, supaya pikiran aku tuh nggak takut, maksudnya apa ya, biar ajak lagi gitu loh untuk masuk psikologi gitu, karena awalnya buat keputusan untuk masuk suatu jurusan tuh menurut aku lumayan lumayan apa ya, bagi aku lumayan apa sih, lumayan sulit gitu, bukan sulit ya, tricky gitu deh pokoknya, maksudnya karena kan kita juga harus ngejalanin ya Teh, maksudnya harus bertanggung jawab dengan pilihan kita gitu kalau aku. Jadi aku mikirnya sangat-sangat berhati-hati, terus jadinya bener-bener overthinking gitu, jadi kayak mikir kemana-mana, takut nggak bisa, takut ini, takut itu gitu. Tapi setelah menjalani dan setelah masuk ke psikologi pun, alhamdulillah gitu. Maksudnya ternyata bisa kok, ternyata nggak se yang aku pikirkan gitu loh, nggak bisa yang aku pikirkan gitu. Itu sih Teh kalau aku. Kalau Siva gimana? Sama sih, salah satu pengambilan keputusan yang lumayan besar gitu bagi aku itu ngambil jurusan. Soalnya kan awalnya kayak waktu kecil mikirnya cita-cita mau jadi ini, misalkan mau jadi dokter, terus SD mau jadi guru segala macam. Terus dipikir-pikir ke sini kok malah makin bingung ya mau jadi apa. Jadi semasa SBMPTN itu tuh kayak bingung gitu. Aku ambil psikologi atau apa gitu. Ya sih sama sih kok, kurang Berarti lebih sama Teh. sama ya jurusannya. Kalau Teh Nadia sendiri gimana nih Teh? Kira-kira apa sih yang sebenarnya bikin Teh Nadia kayak overthinking gitu, atau mungkin keputusan apa nih yang menurut Teh Nadia tuh berat juga ternyata gitu, atau gimana?
Sebenarnya tunggu dulu ya, aku coba Ya, tanggapin dulu yang Syifa sama Hasna. Kalau yang Syifa sama Hasna, iya sih, karena aku juga pernah melewati itu gitu, pernah merasakan hal yang sama gitu, ketika aduh bisa nggak ya di psikologi gitu, karena belum pernah nyobain juga kan, kita belum pernah melakukan, belum pernah ada pengalaman, jadi bikin kita stres sendiri gitu, kayak ya kita malah jadi takut, malah jadi insecure kayak gitu. Nah, kalau aku untuk ngambil keputusan apa ya? Contoh nih ya, kayak misalkan aku kan baru lulus nih. Sebenarnya banyak nih pilihannya, kayak aku bisa A B C D, misalkan kayak aku kerja dulu, atau misalkan lanjut S2, atau mau hal lain gitu ya misalkan. Nah, eh, kalau misalkan aku ngikutin lingkungan, misalkan aku apa ya, takutnya aku merasa takut karena apa ya, takut karena ya udah itu kan pilihan orang gitu ya. Nah, pilihan aku apakah aku sesuai gitu. Nah, sebenarnya untuk proses untuk proses ngambil keputusan tuh lebih lebih dibutuhkan pengenalan diri gitu loh, lebih lanjut gitu. Jadi kayak misalkan aku pengen nyoba S2 nih, ya udah berarti aku harus tutup telinga, aku harus tutup mata ke sekitar aku yang misalkan udah kerja, misalkan kayak gitu. Walaupun sebenarnya misalkan nanti ketika kuliah aku bisa juga sambil kerja, tapi kan tidak semaksimal itu kayak gitu. Nah, ataupun yang bakal aku misalkan ambil adalah kerja dulu gitu. Ya udah berarti aku harus tutup mata, harus tutup telinga ngelihat teman-teman aku yang lanjut sekolah dulu gitu. Jadi sebenarnya sama aja sih, kayak misalkan bingung ya kira-kira apa. Cuma yang aku sedang pelajari juga ya, maksudnya ya sama-sama lagi belajar gitu, kayak ya udah kenalin diri lebih jauh dan apa yang lebih aku butuhkan gitu, dibandingkan aku harus sama dengan kebanyakan orang gitu. Karena kalau misalkan kita sama terus dengan kebanyakan orang, ya kita mau sampai kapan gitu? Kita bakal terus kayak gitu gitu polanya. Nanti kita ke kehidupan apa ya, proses kehidupan selanjutnya, misalkan kayak eh, misalkan apa ya? Misalkan udah kerja atau enggak udah sekolah, misalkan dan udah berkeluarga. Nah, kita mau ngambil keputusan A atau B atau C kan nggak bisa ngelihat sekitar kita, misalkan ngikutin teman kita banget gitu, nggak bisa gitu, karena sebenarnya kita juga punya jalannya masing-masing gitu. Gitu sih yang aku terapkan nih, jadi sharing kita. iya. Gitu. Jadi memang ini ya Teh, kalau kalau masalah masa depan gitu atau pilihan hidup tuh memang kembali lagi ke kita harus lebih mengenal diri juga ya Teh ya. Karena mungkin setiap jalannya orang itu masing-masing, maksudnya berbeda gitu antara jalan satu orang dan orang lainnya gitu. Dan ya kalau misalnya kita udah memilih suatu pilihan jalan gitu ya, kita juga harus ya benar kayak kata Teh Nadia tadi, untuk menutup mata kita, menutup telinga kita sama orang yang beda jalur gitu ya Teh. Jadi jangan kayak ibaratnya jangan berpikir kayak semua tuh mau kita ambil gitu ya Teh, mungkin kayak gitu ya. Iya betul Gitu. banget. Jadi kayak ya udah gitu, jalan hidup orang kan beda-beda kayak gitu gitu. Iya Oh ya, betul. tadi kan aku sharing juga nih ya, kalau kalau overthinking itu bisa aja terjadi karena kita belum punya pengalaman gitu. Nah, overthinking juga itu tuh bisa disebabkan oleh pengalaman-pengalaman traumatis kita yang pernah kita lalui gitu. Nah, contohnya misalkan apa ya? Misalkan si pengalaman traumatis itu kan pasti tidak menyenangkan gitu. Contohnya ya, kayak misalkan selama ini atau pas di perkuliahan, kita tuh kadang suka takut untuk mengemukakan pendapat, misalkan kayak kan kalau di kuliah kita pasti dituntut untuk aktif gitu ya, untuk Iya. aktif, untuk apa lagi ya, untuk kayak ya nggak bisa kayak kayak di sekolah-sekolah sebelumnya gitu, kayak di SD, SMP, SMA yang guru tuh ngasih sepenuhnya ke kita dan kita menerima gitu. Nah, kalau di kuliah kan kita juga harus ikut aktif. Nah, ada misalkan karena disuruh dituntut aktif, tapi kadang misalkan kita aduh
kita tahu nih jawabannya, tapi kita bingung untuk untuk mengemukakannya karena kita takut gitu. Nah, ini tuh bisa aja disebabin oleh pengalaman masa lalu. Misalkan dulu misalkan kita pernah mengemukakan pendapat tapi diresponnya tidak menyenangkan gitu. Misalkan tidak didengar atau misalkan kayak malah dicemooh gitu, malah kayak dijelek-jelekan dan tidak diapresiasi gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Itu bisa membawa individu itu jadi sulit untuk mengemukakan pendapat gitu. Padahal kapasitas yang dia miliki itu lebih dari itu gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak sebenarnya overthinking ini tuh bisa terjadi ketika mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan atau juga pengalaman yang belum pernah melewati pengalaman yang sama gitu loh. Karena jadi aja takut gitu. Atau sebenarnya core dari overthinking itu lebih ke pengalaman yang tidak menyenangkannya sih, yang udah pernah dilalui gitu. Mungkin di masa depan tuh kejadiannya nggak akan sama sama seperti sebelum-sebelumnya. Contohnya misalkan kayak contohnya misalkan kayak tadi ya, Hasna atau Siva mau mengambil jurusan psikologi gitu. Kan di sebelumnya belum pernah nih ya, belum pernah melewati kuliah gitu. Belum pernah kan? Nah, tapi yang dipikirin tuh misalkan hal-hal negatif yang bikin kayak kira-kira kita bisa atau enggak ya. Nah, mungkin si sebelumnya juga Hasna atau Siva pernah ngambil keputusan, dan ketika ngambil keputusan itu malah bikin Hasna atau Siva itu merasakan hal-hal tidak nyaman gitu. Tapi kejadiannya nggak sama gitu. Kejadiannya nggak sama, tapi dampak dan perasaannya itu masih sama gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak, aduh aku takut untuk mengulang kesalahan yang sama atau perasaan yang sama kayak waktu itu gitu. Jadi sulit untuk ngambil keputusan gitu. Padahal kejadian atau event itu adalah hal yang beda kayak gitu. Gitu guys. Jadi overthinking itu emang dari pengalaman masa lalu juga ya Teh, yang mungkin kurang enak gitu ya, tapi kita ke bawah-bawahnya tuh sampai sekarang gitu ya Teh, perasaannya tuh gitu. Jadi kayak takut gitu ya Teh, takut berpendapat, misalnya takut mengambil keputusan gitu. Jadi memang pasti ada kaitannya sama masa lalunya juga ya Teh, berarti kalau gitu. Iya benar banget, kayak secara nggak sadar sih itu kayak udah terset gitu di otak kita gitu, kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi kita kan udah ngomong-ngomong ya tentang kayak bahayanya overthinking, terus juga ciri-ciri orang yang overthinking itu kayak gimana gitu ya Teh. Nah, kira-kira solusi terbaiknya tuh gimana sih Teh untuk mengatasi overthinking yang ada di pikiran kita gitu? Oke, nah jadi kayak gimana sih cara biar kita nggak overthinking gitu ya? Atau ketika udah overthinking harus kayak gimana sih gitu? Nah, sebelum ke sana, aku juga atau kita pasti menyadari nggak sih kayak salah satu sumber overthinking yang muncul tuh misalkan kenapa sih? Nah, dengan adanya media sosial nggak sih gitu? Misalkan karena adanya media sosial, iya. Jadi ada penelitian juga yang menunjukkan bahwa secara nggak sadar itu ternyata media sosial itu merubah cara berpikir kita dan cara kita berperilaku gitu. Kenapa sih? Karena kita misalkan di sosial media ngelihat kehidupan orang lain gitu, terus jadi kayak muncul pertanyaan-pertanyaan yang kayak kenapa sih nggak diri kita aja yang kayak gitu, misalkan kenapa aku masih sampai di sini, dia udah di sana gitu. Terus kayak aku kapan sih bisa seberuntung dia, misalkan kayak gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan sesimpel itu gitu ya, ternyata sebenarnya adalah hal yang tidak menyenangkan gitu sebenarnya gitu, dan bahkan dapat menyebabkan depresi dan kesepian pada diri seseorang gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan dan pemikiran-pemikiran itu kan udah proses ke overthinking gitu, kayak gitu. Nah, kalau menurut aku pemaknaan salah satunya contohnya kasusnya di media sosial gitu. Ya udah kita maknakan bahwa iya media sosial emang untuk
menunjukkan sisi positif-positif dari setiap penggunanya kayak gitu. Jadi jangan dimaknakan bahwa kayak oh semua orang itu hidupnya enak, nggak kayak kita misalkan kayak gitu. Nah itu kalau di contoh kasus apa ya, contoh kasus secara realnya gitu ya. Nah kalau untuk langkah-langkah ketika kita apa ya agar terhindar dari overthinking itu apa aja sih gitu. Nah yang pertama balik lagi sih kita harus kenal dulu sama diri kita. Nah proses kenalan dengan diri kita ini ternyata ada teknik-tekniknya gitu. Nah, kata CRIT 2019 ini, contohnya yang pertama, kita itu harus analisis apa yang sebenarnya yang membuat kita cemas gitu. Nah, proses ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan apa ya, dengan tools gitu. Misalkan kita mau nulis di HP atau nulis di kertas atau di pikiran kita gitu. Tapi kalau di pikiran kita takutnya kan pikiran kita abstrak nih ya. Jadi kita nggak secara konkret gitu. Nah, kalau teknik-tekniknya yang pertama itu tadi analisis dulu apa yang sebenarnya membuat kita cemas gitu. Contoh yang tadi ya, apa ya, berpendapat. Nah, kita analisis. Jadi sebenarnya yang membuat kita cemas adalah mengemukakan pendapat gitu. Contoh itu misalkan satu mengemukakan pendapat. Terus kita harus identifikasi yang kedua, apa yang membuat kita itu takut gitu. Misalkan tadi yang pertama kan analisis yang membuat kita cemas itu adalah ketika mengemukakan pendapat. Nah, yang kedua itu ketakutan apa? Misalkan takut ketika saya mengemukakan pendapat, saya takut tidak dihargai, misalkan kayak gitu. Nah, tidak dihargai ini tuh yang bikin kita takut gitu. Kita takut, kita cemas kayak gitu. Terus ketika udah teridentifikasi nih ya, tadi saya takut mengemukakan pendapat karena takut tidak dihargai misalkan. Itu udah dapat nih poinnya dua itu. Nah, kita tanya lagi sama diri kita, apakah ketakutan yang dipikirkan itu adalah hal yang real atau cuma pemikiran kita doang gitu, kayak gitu, real atau imaginary gitu, gitu. Nah kita harus identifikasi kalau misalkan hanya apa ya, hanya pemikiran kita aja, berarti kita harus yakinin lagi bahwa oh itu cuma pikiran kita doang, nggak ada salahnya kok aku melakukan untuk mengumpulkan pendapat misalkan kayak gitu. Atau misalkan menurut aku itu kayaknya ketakutan yang real deh, yang bakalan terjadi misalkan. Nah kalau seperti itu kita harus ke step selanjutnya misalkan untuk mempertimbangkan resiko terburuk dan peristiwa yang mungkin akan terjadi gitu. Nah, ketika udah tahu oh kayaknya emang bakal terjadi nih kayak gini. Nah, kita list lagi nih kayak oke, hal yang terburuk yang bakal aku rasakan adalah apa gitu. Gitu ya. Nah, nggak apa-apa kita mikirin. Jadi overthinking yang di pikiran kita tuh kita curahkan di sebuah kertas atau di HP gitu misalkan kayak gitu. Nah, ketika udah kepikiran nih resiko terburuk nih, kita bertanya lagi dalam diri kita, apakah kita siap menerima resiko yang terburuk itu gitu. Nah, selanjutnya ketika kita udah bertanya itu, kita nanya lagi kayak setelah skenario terburuk dan resikonya bisa kita terima, misalkan kayak gini. Oke, skenario terburuknya adalah aku bakal misalkan ini terburuk banget ya, misalkan aku bakal dicap jelek sama teman-teman, misalkan aku bakal dipandang sebelah mata sama teman-teman. Nah, ketika udah mikirin itu, kita siap nggak ya untuk menerima kayak gitu gitu? Atau kita mikirin lagi misalkan, tapi kalau misalkan aku nggak menemukan pendapat, aku akan selamanya seperti ini dan tidak akan berkembang. Nah, pikirin mana yang lebih buruk sih gitu. Mana yang lebih buruk? Misalkan yang lebih buruknya, ya aku nggak akan berkembang, aku di sini-sini aja gitu, misalkan kayak gitu. Nah, selanjutnya baru aja kita list tindakan apa aja yang bakal kita lakuin. Misalkan kayak, oke, aku bakal coba pelan-pelan ngomong gitu, ngomong ketika misalkan dosen nanya gitu, atau misalkan ketika dalam forum gitu, aku bakal ngomong sedikit-sedikit, walaupun walaupun takut gitu, misalkan walaupun takut, tapi kita pikirin lagi, tapi resiko terburuk kalau kita nggak ngomong tuh apa sih, kayak gitu loh, gitu. Nah itu ya, itu untuk langkah-langkah untuk menganalisis lebih lanjut
terkait pikiran-pikiran yang negatif di otak kita gitu. Jadi kita pikirin resiko terburuk yang bakal kita lakuin kayak gitu. Terus yang kedua ya itu aku rangkum dalam satu teknik gitu ya. Yang kedua ada pemaknaan-pemaknaan yang harus kita ubah sebenarnya gitu. Contohnya yang tadi kan overthinking itu bisa disebabkan karena pengalaman masa lalu misalkan. Overthinking itu kan bisa muncul ketika seseorang itu kayak terus menyesal dengan kejadian yang telah dia lalui gitu. Padahal sebenarnya apa ya, kejadian masa lalu itu tuh nggak bisa diubah gitu, udah nggak bisa diubah lagi gitu. Berarti kan ya udah langkahnya adalah ke depannya gitu. Jadi banyak orang yang overthinking itu menyesal, kenapa ya aku melakukan ini, coba aja aku melakukan ini gitu. Kenapa aku melakukan A, padahal aku harusnya melakukan B. Kalau melakukan B, mungkin nggak akan kayak gini. Ya belum tentu, nggak ada yang menjamin kalau kita itu nggak akan nggak akan nggak akan ada yang menjamin kalau misalkan kita milih pilihan lain itu tidak akan ada masalah lagi gitu. Tetap ada masalah, bahkan bisa aja masalahnya lebih berat gitu dibandingkan apa yang kita lalui sekarang kayak gitu sih. Jadi kayak ya emang kejadiannya emang harus sudah seperti itu gitu, dan yang kita lewati saat ini itu berarti kita bisa mengatasinya gitu. Kayak gitu. Nah, itu jadi ubah pemaknaannya kalau misalkan kejadian masa lalu itu merupakan hal yang buruk dan penuh penyesalan misalkan. Ya nggak apa-apa sebenarnya ada penyesalan, tapi kita sikapinya dengan hal yang lebih positif lagi kayak gitu. Dan yang ketiga adalah kita coba menerapkan prinsip mindfulness gitu. Nah, prinsip mindfulness adalah ketika kita secara sadar fokus pada waktu saat ini gitu. Karena yang jadi masalah bagi orang yang overthinkers itu adalah dia kadang skip dengan kejadian-kejadian di masa sekarang yang dia hadapi saat ini. Kenapa? Karena dia terus mikirin masa depan atau masa lalu gitu. Atau sering nggak sih kayak misalkan ngobrol sama orang, atau misalkan kita pernah merasakan gitu, misalkan kita ditanya sama orang kayak, Nad, gimana gini. Terus kita kayak, hah, gimana, ada apa? Nah, berarti kan kita nggak fokus ya. Kita fokusnya mikirin yang masa depan atau masa lalu gitu. Nah, itu. Jadi kita coba pikirin, ya udah be present, kita mikirin apa yang harus kita hadapi saat ini dan apa yang kita lakukan saat ini. Kayak gitu. Jadi 3 poin itu sih yang mungkin aku bisa sharing gitu berdasarkan apa yang aku temukan dan apa yang aku maknakan sebelumnya kayak gitu. Oke, jadi aku mau coba rangkum nih ya dari jawaban Teh Nadia tadi gitu ya Teh. Jadi kalau misalnya memang solusi terbaik dari awal dulu, mungkin dari pas overthinking gitu ya Teh. Overthinking sekarang kebanyakan karena sosial media juga ya. Jadi emang ini juga terjadi sih, nggak hanya mungkin teman-teman aku juga sering ya Teh, kalau misalnya ngeliat kayak postingan orang atau misalnya ngeliat Instagram gitu ya, kayak kok keren banget gitu ya, terus larinya tuh jadi ke FOMO mungkin ya Teh ya, jadi ke FOMO, terus jadi ke quarter life gitu ya, memang kemana-mana gitu ngerasanya tuh. Nah, aku juga sempat baca juga sih, jadi katanya kita memang jangan jangan menganggap jangan kebahagiaan kita tuh direnggut dengan melihat 15 detik postingan orang lain gitu, kayak di Snapgram gitu misalnya. Nah kan kita juga nggak tahu perjuangan orang itu untuk mendapatkan itu tuh segimana gitu. Kita mungkin cuma ngelihat yang happy-happy-nya aja gitu. Tapi kita nggak begitu ngelihat proses di baliknya tuh seperti apa gitu. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang merasakan hal yang sama juga mungkin bisa diterapkan lagi kayak gitu gitu. Jadi menyadari lah kalau misalnya semua orang pasti ada struggle-nya masing-masing gitu. Nggak hanya happy-happy terus gitu ya. Jadi pasti ada perjuangan-perjuangan di balik itu semua gitu. Terus dari jawaban Teh Nadia tadi, yang solusi terbaik untuk menghindari overthinking, itu Teh Nadia yang pertama itu pertimbangkan resiko terburuk yang akan terjadi ya Teh ya. Jadi kayak tadi kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya mau nanya, itu kita juga kalau misalnya malu bertanya kan kayak harus mikir lagi gitu. Kalau misalnya kita nggak nanya, nanti kan kita nggak akan berkembang gitu ya.
ini makasih banyak loh Teh, jadi masuk ke insight ke aku juga gitu, karena biar lebih berani lagi untuk bertanya gitu Teh. Terus Iya, yang kedua juga pemaknaan yang harus kita ubah gitu ya. Dan yang ketiga adalah menerapkan prinsip mindfulness gitu. Memang ya kita ngejalanin apa yang ada saat ini ya Teh ya. Karena mungkin masa lalu dijadiin sebagai pembelajaran aja gitu. Kita jangan stuck di masa lalu aja terus gitu ya. Semoga masa lalu kita, baik itu yang enak ataupun yang kurang mengenakan gitu, mungkin itu bisa dijadiin proses pembelajaran kita biar lebih baik gitu. Jadi jangan stuck terus di masa lalu aja, mikirin masa lalu terus gitu ya, apalagi yang kurang enak gitu ya. Mendingan kita lebih baik dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang udah terlewati gitu ya Teh. betul Hasna. Oke. Nah, setelah langkah-langkah dan semua pembahasan dan pemaparan yang Teh Nadia sampaikan semua, dari bahaya-bahaya yang serem-serem, terus langkah-langkah yang bisa bikin bantu kita buat keluar gitu dari overthinking dan menghindari overthinking. Teh Hasna, dan Nadia boleh dong kasih motivasi buat teman-teman semua, buat teman-teman yang udah dengerin podcast dan nonton YouTube ini gitu. Oke, aduh, kata-kata motivasi sharing aja sih ya sebenarnya kayak oke, overthinking gitu. Kita sering banget nih dengar kata-kata overthinking. Bahkan ketika kita mikirin suatu hal, kita kadang self-talk ke diri sendiri kayak, ah udahlah itu cuma overthinking doang. Nah, sebenarnya overthinking itu diperlukan gitu, tapi dalam batas yang wajar. Kita perlu loh kayak misalkan punya masalah, terus kita pikirin gitu. Kita perlu kayak gitu. Nah, yang jadi harus lebih peka lagi adalah ketika overthinking itu mengganggu kehidupan sehari-hari kita kayak gitu. Bahkan misalkan dengan overthinking misalkan overthinking itu bikin kita mikirin kira-kira apa yang harus aku lakukan gitu. Terus jadi kepikiran dan terinsight apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, itu kan jadi hal yang positif. Tapi ketika overthinking ini terus-menerus menyelimuti pikiran kita, terus sampai membuat kita nggak mood untuk melakukan kewajiban kita, misalkan jadi udah aku malas untuk belajar nanti dulu deh gitu. Tunggu mood aku naik dulu dan itu terus-menerus polanya itu berulang. Nah, kita harus punya punya kepekaan terhadap diri kita bahwa oke, ada masalah yang harus kita selesaikan kayak gitu. Nah, jadi yang pertama tuh menurut aku cobalah peka gitu untuk apa yang terjadi dalam diri kita kayak gitu. Terus yang kedua itu kita itu harus pahamin bahwa oke, setiap masalah, setiap kejadian, setiap life event yang kita lalui itu adalah pasti ada alasannya kayak gitu. Jangan kayak misalkan jadi putus asa, kenapa sih harus aku yang ngerasain kayak gini, kenapa nggak orang lain gitu. Kenapa aku ngerasain kayak gini padahal teman-teman aku masih merasakan hal-hal yang menurut aku di bawah keberatan si masalahnya dibandingkan kita gitu. Misalkan ada pemikiran jahat kayak gitu. Nah, nggak apa-apa. Sebenarnya itu adalah wajar ketika kita dapat satu stresor yang bikin kita stressful gitu. Sebenarnya wajar. Tapi kita coba belajar untuk memahami lagi kalau misalkan setiap pengalaman yang menurut kita berat itu tuh dijadikan modal kita gitu sih. Kayak contohnya ya, kayak yang aku rasakan adalah misalkan ketika aku mengalami masalah yang menurut aku tidak menyenangkan dan tidak nyaman, pada saat aku merasakan pengalaman itu gitu atau kejadian itu benar-benar nggak enak gitu sebenarnya, tidak menyenangkan banget, nggak nyaman gitu. Tapi aku yakinin diri aku lagi bahwa oke, ini tuh jadi modal diri aku gitu. Modal diri aku mungkin di kedepan hari itu aku bakal mengalami pengalaman-pengalaman yang mungkin lebih berat dan ini tuh dijadikan modal aku gitu untuk menghadapi masalah yang akan aku hadapin lagi gitu. Karena pada dasarnya setiap individu itu setiap berkembang pasti ada masalah lagi yang datang gitu dan mungkin levelnya akan lebih tinggi lagi gitu. Dan quotes yang aku
selalu kepikiran adalah ya manusia itu di dunia itu hanya mendapatkan kebahagiaan yang tidak kekal gitu. Karena yang kekalnya adalah ya di surga gitu. Ya udah berarti ketika misalkan apa ya? Oh ya, quotes ini aku dapetin waktu aku pesantren sarjana kemarin gitu. Karena emang benar gitu, emang benar. Karena pada dasarnya misalkan ketika kita berhasil melalui sesuatu gitu. Misalkan aku ngalamin hal-hal berat, hal berat pertama aku laluin dan aku senang. Terus nanti datang lagi masalah lagi. Aku nggak enak lagi. Ntar aku senang lagi. Terus kayak gitu. Jadi pada dasarnya kita di dunia mah ya udah bahagianya adalah nggak kekal gitu. Bakal ada kebahagiaan lainnya yang akan datang gitu dan beda-beda rasanya. Jadi kayak contohnya misalkan kayak apa ya, kemarin aku misalkan lagi nyusun skripsi kan itu kadang pasti banyak stresor yang datang gitu. Ketika aku lulus sidang, aku seneng tuh. Terus udah euforianya udah dirasakan dan turun lagi ketika aku nanti wisuda gitu. Nah, wisudanya aku seneng nih. Terus bakal turun lagi nggak berapa lama gitu. Ketika aku bingung, aduh, aku bakal ngasih apa ya misalkan ke orang tua udah lulus. Misalkan aku dapat kerja nih. Wah, aku seneng. Tapi ternyata ada tuntutan lain lagi gitu. Ya udah aja terus kayak gitu dan polanya berulang. Jadi yang aku maknakan adalah ya udah pengalaman yang tidak menyenangkan itu dijadikan modal dari diri aku untuk ngadepin masalah lagi yang akan terus datang kayak gitu. Jadi ya udah dengan kayak gitu bakal bikin kita lebih struggle lagi ngadepin masalah kayak gitu. Dan overthinking diperlukan asal tidak mengganggu kewajiban kita atau tanggung jawab kita kayak gitu. Bahkan tidak mengganggu ke apa ya kondisi fisik dan mental kita kayak gitu. Dan jangan lupa untuk sharing sama orang-orang yang kita anggap eh, yang dipercaya oleh kita gitu dan ya berarti ya gitu buat kita gitu. Tapi ya kita harus pilih-pilih juga gitu mana yang bisa kita trust kayak gitu Siva, Hasna dan teman-teman. Mantap, mantap. Jadi motivasinya tadi, jangan pernah takut buat overthinking, asal jangan berlebihan, karena kebahagiaan yang abadi itu adanya di surga ya. Iya, betul banget. Agak religius ya. Iya, Religius ya, nggak Teh. apa-apa emang di satu sisi kita butuh loh untuk kayak apa ya siraman rohani religius Silakan. gitu. Iya, ketika Iya, kita masa-masa sulit gitu, kayak gitu sih. iya betul. Oke, Teh Nadia, karena tadi tuh kita udah masuk ke pertanyaan terakhir juga ya, Teh. Dan mungkin kita Oke. udah ada di penghujung acara gitu. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Teh Nadia karena udah mau meluangkan waktunya, mau sharing-sharing juga sama teman-teman di sini, terus udah mau ngasih banyak banget pengetahuan dan ilmu baru dan udah mau ngasih apa ya motivasi juga nih buat teman-teman yang lagi dengerin gitu ya khususnya. Pokoknya makasih banyak. Terus aku harap semoga apapun yang Teh Nadia cita-citakan, terus yang Teh Nadia harapkan dan rencana-rencana baik ke depannya semoga semuanya bisa terlaksana ya Teh ya. Ditunggu Amin ya kabar rabbal baik-baiknya. alamin. Semoga ke Amin. depannya semakin lancar terus dan semakin sukses terus gitu. Amin. Makasih banyak ya Syifa, Hasna, dan BEM Fakultas Psikologi Unisba yang udah percaya sama aku. Terus makasih juga buat teman-teman yang dengerin dan nonton di YouTube gitu. Semoga kita semua bisa dalam kondisi yang sehat, terus ya sehat mental, sehat fisik, dan terus dikasih kelancaran di segala kegiatannya gitu. Dan apa ya? Yaitu intinya adalah ikhlas ya guys ketika menghadapi segala sesuatu gitu. Kuncinya ikhlas agak apa ya asal kitanya apa ya kalau dengan kuncinya ikhlas kita bakal lebih mudah aja gitu ngelakuin sesuatu kayak gitu dan jangan sampai overthinking yang berlebihan gitu.
Oke. Berarti kuncinya ikhlas dan jangan overthinking berlebihan ya, Teh ya. Iya, sebenarnya, aku mau highlight lagi ya. Iya, Kalau boleh. overthinking itu bukan bukan dinormalisasikan sebenarnya. Karena kan sebenarnya yang berlebihan itu nggak baik gitu ya. Nah, tapi dengan kita melis hal-hal yang kita lalui dan banyak misalkan, tapi secara terstruktur gitu ya. Nah, itu lebih bagus dibandingkan overthinking yang bahkan bisa berlebihan, bisa menyebabkan hal-hal lain yang negatif lagi kayak gitu. Gitu. Oke. Makasih ya Baik. guys. Ya, makasih banyak Teh Nadia. Makasih banyak, Untuk Teh. teman-teman ya yang lagi dengerin nih, yang lagi overthinking nih, boleh banget misalnya lagi overthinking lagi, dengerin coba podcast ini. Siapa tahu membantu ya Teh ya. Amin. Oke, makasih banyak teman-teman. Segini aja episode pertama dari kolaborasi Medcom dan Kerohanian. Terima kasih udah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.